Halo semuanya, balik lagi bersama saya Reza di Sobi Kasir, sahabat pintar solusi usaha. Sebelum kita lanjut masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, di video kali ini kita bakalan bahas hal yang lebih menarik dibandingkan mereview sebuah produk. Akan tapi kita akan memperbandingkannya. Mungkin dengan banyaknya pilihan printer kasir di luar sana, kalian pasti tentunya bingung bukan? Apakah printer ini yang cocok dengan usaha kalian? Apakah printer yang mana? Printer yang mana sih sebenarnya? Terus mau kasirnya itu seperti apa sih? Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja tetap tonton video ini. Oke, simpelnya point of sale atau proses transaksi penjualan itu dibutuhkan di berbagai lini bisnis, baik di bidang penjualan produk maupun di bidang penjualan jasa. Karena di zaman sekarang pencatatan transaksi itu sangatlah hal yang penting, karena manfaatnya pasti banyak banget deh. Kalian pasti udah tahu ya, makanya kalian memutuskan untuk memilih printer kasir. Makanya juga kalian nonton video ini. Nah, di sini kita bakalan sharing sedikit nih untuk membantu teman-teman semua menentukan pilihan printer kasir apa yang cocok untuk usaha kalian. Sebelumnya, transaksi penjualan ataupun kasir itu dilingkupi dari dua hal, yaitu pertama software, yang kedua hardware. Yang pertama software nih, software ini juga kalian harus pertimbangkan matang-matang. Jadi nggak cuman printer kasir yang di depan kalian ini, tapi pemilihan untuk software pun kalian perlu pertimbangkan dengan kebutuhan dari usaha-usaha kalian. Sebelum kalian bisa mempertimbangkan mana aplikasi yang akan kalian gunakan, mana hardware yang akan kalian gunakan, kalian harus cari tahu terlebih dahulu kebutuhan seperti apa sih untuk usaha kalian. Bisa jadi di usaha yang sama, bidang yang sama, tapi memiliki bisnis proses yang berbeda, sehingga membutuhkan kebutuhan yang berbeda pula. Contohnya ya, di coffee shop, ada coffee shop yang memberikan pelayanan untuk pemesanan terlebih dahulu di meja kasir, pemesanan hanya di meja kasir, sehingga yang mereka butuhkan adalah satu set printer kasir ataupun alat kasir di meja kasir mereka. Tapi ada juga yang melayani transaksi dengan cara mendatangi customer ke meja yang telah disediakan. Nah, ini sangat berbeda, makanya kalian harus paham dan mulai menggali nih, kira-kira kebutuhan kalian itu yang seperti apa. Oke, sekarang di depan Sobi ini ada 4 printer kasir dengan spesifikasi yang sama, yaitu ukuran lebar 58 mm. Akan tetapi dari bentuknya aja nih udah kelihatan ya beda-beda ya. Kok bisa ya ukuran lebar 58 mm tapi kok ukurannya berbeda-beda dari dus? Nah, ini dia perbedaannya. Nah, sekarang di depan Sobi nih ada 4 jenis printer dengan spesifikasi yang sama, yaitu ukuran kertas, lebar kertas 58 mm atau printer kasir 58 mm. Tapi kok dengan spesifikasi yang sama bisa berbeda-beda? Kalian penasaran kan? Makanya terusin nonton video ini. Oke, jadi untuk printer kasir itu sendiri memang memiliki beberapa jenis ukuran, yaitu ada yang ukuran kertas lebarnya 58 mili, ada juga yang memiliki lebar kertas 80 mili. Nah, untuk mempermudah pemilihan, kita akan sharing nih pemilihan pada printer kertas dengan ukuran 58 mili. Oke, jadi selanjutnya nih sob, yang kalian perlu ketahui bahwa printer kasir itu memiliki 2 jenis, yaitu printer mobile, yang kedua printer desktop. Nah, printer mobile itu adalah printer kasir yang dapat digunakan dengan mobilitas yang tinggi. Biasanya printer kasir ini menggunakan baterai. Nah, di sini kita ada 2 produk, yaitu Kasen MT200 dan juga Kasen MT200A. Oke,
Di sini sudah ada dua nih mobile printer, yaitu Kasen MT200 dan Kasen Mobile Printer MT200A. Apa sih perbedaannya? Perbedaan yang paling sangat signifikan di Kasen MT200A ini sudah terdapat auto cutter, di mana auto cutter itu adalah sistem pemotongan kertas secara otomatis. Sedangkan di sini belum ada. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, karena ini mobile printer, di sini sudah ada baterai sehingga bisa mendukung mobilitas yang tinggi. Printer ini cocok banget nih buat rekan-rekan yang mungkin bisnisnya memiliki tempat yang terbatas ataupun digunakan oleh orang dengan mobilitas tinggi. Contohnya seperti sales lapangan untuk mencetak resip secara langsung. Ini bagus banget, mempermudah kalian semua. Ini bagus banget untuk kalian semua yang usaha bisnisnya seperti itu. Nah, lalu buat kalian yang ternyata proses bisnisnya cukup cepat, kalian bisa menggunakan printer MT200A ini. Karena di MT200A ini sistem pemotongan kertasnya sudah otomatis, jadi kalian nggak perlu robek-robek secara manual lagi. Dan mungkin ini standar ya, dalam artian hanya memangkas proses beberapa detik saja. Tapi kalau transaksi dalam sehari itu banyak, apa tidak menghemat waktu? Dan pastinya menghemat kertas, karena tidak ada kertas yang akan terbuang secara percuma. Jadi di situ. Sekarang kalian udah tahu kan perbedaan dari dua mobile printer ini, apa yang harus kalian pilih, kapan kalian harus memilih mobile printer ini, kapan kalian harus memilih mobile printer ini. Oke. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke yang printer kedua, yaitu printer desktop. Nah, yang kedua nih, printer desktop. Langsung aja kita buka. Jadi kalau untuk printer desktop ini ukurannya sedikit lebih besar, dan jelas tentu perbedaannya, yaitu printer desktop ini tidak bisa digunakan secara dengan mobilitas yang tinggi, karena printer ini harus dicolokkan langsung ke stop kontak. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini ada saklarnya untuk stop kontak. Oke. Nah, di sini juga ada kabel USB yang bisa kalian koneksikan, hubungkan langsung ke yang namanya laptop atau komputer. Nah, yang selanjutnya nih ada dari Matrix Point dengan tipe TMP58EV. Ini kemasannya juga lebih besar ya, dan kelengkapannya sepertinya lebih menarik nih, packagingnya juga. Oke. Di sini juga ada kabel adaptor, colokan, CD driver, kertas, dan buku petunjuk dan buku garansi. Oke, di sini Matrix Point TMP58EV. Oke, sekarang di sini sudah ada 4 printer. Yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu printer mobile, dan di sini ada printer desktop. Ada persamaan lagi selain lebar kertas 58 mm. Di sini semuanya sudah support untuk konektivitas Bluetooth. Karena di masa sekarang nih, mungkin banyak teman-teman yang sekarang sudah mulai menginginkan sesuatu yang simple dan sesuatu yang bisa lebih cepat, sehingga banyak menjadikan Bluetooth sebagai pilihan nih untuk konektivitas ke printer. Oke, perbedaan mendasar dari printer mobile dan printer desktop yaitu dari interface yang disediakan oleh printer desktop. Kita bisa lihat nih interface di belakangnya. Oke. Di sini ada konektivitas yang tidak dimiliki oleh printer mobile, yaitu konektivitas slot untuk RJ11 atau slot yang biasa digunakan untuk mencolokkan laci kasir. Jadi buat teman-teman semua yang membutuhkan laci kasir dalam proses transaksi penjualannya ataupun point of sale, kalian perlu untuk memilih printer desktop sebagai pilihan kalian. Mungkin kalian bisa untuk menggunakan printer mobile, akan tapi ketika kalian menggunakan printer mobile, kalian belum tentu bisa untuk menyeting membuka laci secara otomatis ketika resi atau receipt itu telah di print.
Nah sekarang nih printer desktopnya sekarang ada dua nih. Mungkin dengan harga dan spesifikasi yang sedikit-sedikit berbeda. Lalu kapan sih kalian harus memilih printer ini? Kapan harus kalian memilih printer ini? Pertama kalian cari tahu dulu harga dari printer masing-masing ini. Lalu kalian tentukan anggaran kalian sesuaikan. Lalu balik lagi cek bisnis proses kalian, apakah kalian membutuhkan yang simple aja yang seperti ini atau kalian membutuhkan yang bentuknya seperti ini. Perbedaan mendasar utama dari kedua printer ini ialah printer ini sangat cocok. Untuk printer ini adalah standar dari printer desktop. Mungkin kalian sudah banyak jumpai di marketplace ataupun di toko-toko kesayangan kalian. Nah untuk yang seperti ini, printer ini adalah printer khusus yang memiliki tampilan yang sungguh menarik dan juga memiliki desain yang cukup unik nih, yaitu wall hanging design. Jadi ini ada dua sisi yang bisa kalian bisa digunakan. Jadi bisa seperti ini, bisa juga dibuat seperti ini. Oke. Nah, matrix point. Tampilan dari interface-nya pun juga menarik. Di sini kita coba buka. Oke, kotak ini ya. Untuk dari kapasitas sih kurang lebih sama. Tapi perbedaan mencoloknya, untuk printer dengan desain seperti ini biasanya digunakan tiketing, bisa juga digunakan untuk sebagai kitchen printer, bisa juga digunakan untuk printer parkir. Nah, karena dengan bentuknya yang cute ya, tidak terlalu memakan tempat dan juga bisa ditempatkan di dinding, bisa menjadikan printer ini pilihan untuk kalian yang ingin buka usaha di bidang tersebut. Oke, jadi salah satu keunggulan dari printer desktop yaitu printer desktop ini bisa dikoneksikan dengan laci kasir. Laci kasir itu memang kita bisa buka dengan menggunakan kunci keylogg, akan tetapi ketika kita menggunakan printer kasir desktop, di sini di belakangnya biasanya ada interface untuk konektivitas RJ11 yang telah disediakan di laci kasir. Jadi tenaga dari printer ini akan disalurkan ke dalam laci kasir untuk menendang kick driver. Secara teknisnya seperti itu. Jadi mungkin sering kalian jumpai ketika resipnya sudah di print, otomatis lacinya terbuka. Nah, jika kalian menginginkan yang seperti itu, kalian harus memilih printer jenis desktop, jangan printer mobile. Jadi jangan salah ya. Oke, kesimpulannya mungkin dari beberapa printer ini nih, dengan ukuran kertas 58 saja yang sama, ternyata masih banyak pertimbangan yang perlu kita lakukan. Kesimpulannya, untuk sebelum kalian memilih printer, kalian harus pelajari dulu bisnis proses kalian, ketahui dulu kebutuhan dari bisnis kalian. Lalu yang kedua, kalian harus tentukan anggaran atau budget kalian. Yang ketiga, kalian harus tentukan mana yang paling sesuai dengan bisnis proses kalian, baik aplikasinya ataupun hardware-nya. Nah, untuk hardware-nya itu sendiri ada beberapa hal lagi, yaitu apakah kalian membutuhkan fitur auto cutter atau tidak, apakah kalian membutuhkannya printer mobile atau printer desktop, apakah kalian membutuhkan laci kasir atau tidak. Nah, dari situ. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini sob. Untuk lebih detailnya terkait barang-barang ini, kalian bisa lihat di video-video Sobi sebelumnya, ataupun kalian bisa juga cari di kata kunci pencarian dengan tipe-tipe yang telah Sobi sebutkan. Untuk kalian yang ingin membeli printer yang ada di sini, kalian bisa langsung saja kunjungi toko-toko kesayangan kalian ataupun marketplace yang kalian percaya.